sebelum kita jualan, itu kita harus pelajari dulu apa yang kita jual, apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas 3 jenis madu gula. Kenapa kita sebut madu gula? Karena memang mengandung madu dan mengandung gula. Oke, yang pertama adalah madu kurasan. Apa sih madu kurasan? Madu kurasan yaitu madu yang dipanen pertama kali setelah masa paceklik. Di mana masa paceklik ini jumlah nektar kurang memadai atau bahkan tidak ada, yang ada hanya polen, sehingga lebah ini harus dikasih makan gula dan semacamnya untuk bertahan hidup, untuk perkembangan koloni, untuk pergantian ratu dan semacamnya. Nah, untuk menghemat biaya, karena tidak mungkin lebah kita kasih makan madu pada saat musim paceklik, sehingga kita kasih makan gula seperti itu. Kemudian mungkin akan ada yang bertanya, kenapa sih harus dikasih makan? Ya karena memang jumlah nektarnya kurang memadai atau bahkan tidak ada. Terus ada yang tanya lagi, kenapa kok tidak menanam vegetasi sekitar? Kita membicarakan lebah malifera, peternak lebah malifera, di mana paling tidak satu peternak itu lebih dari 200 kotak yang dimiliki, 200 koloni, dan satu koloni itu ada berapa ribu jumlahnya. Tidak mungkin dalam lingkup 3,2 km, karena jarak tempuh terbang lebah itu menurut literasi yang ada di Google dan penelitian-penelitian dari jurnal-jurnal internasional adalah 3,2 km. Sehingga kita harus kasih makan gula. Kita nggak mungkin kan kita tanam area 3,2 km ini dengan vegetasi seperti akasia magium, di mana nektarnya akan terus keluar pada saat usianya sudah memadai, terus bunga-bunga bernektar atau bunga jenis pakan lebah dan yang lainnya, karena kita tidak punya lahannya. Seperti itu. Kalau kita tanam, oke lah kita tanam, kita izin sama yang punya lahan, kita izin sama yang punya kebun. Dengan area 3,2 km itu, kita butuh izin berapa orang lagi. Terus kita nanti masih keluar biaya, keluar kos lagi. Kita untuk membiayai lebahnya saja sudah mahal. Terus kita harus keluar biaya lagi untuk tanam vegetasi. Belum lagi nanti kalau vegetasinya sudah besar, misalkan akasia kan ada kayunya. Misal yang punya lahan dalam tanda kutip nakal, kemudian dia butuh ditebang, selesai. Terus untuk penanaman vegetasi bunga, apakah kita punya waktu untuk menyirami seluruh bunga yang ada di area 3,2 km itu tadi setiap hari, setiap pagi, setiap sore? Sedangkan kita mengurus lebahnya saja sudah memerlukan waktu yang banyak seperti itu. Teknisnya seperti apa madu kurasan itu? Madu kurasan itu teknisnya pada saat setelah selesai masa paceklik, kita bawa ke vegetasi bunga. Misalkan saja tahun ini kan rata-rata di awal musim adalah randu ya. Kita bicara misalkan saja masuk ke randu. Nah, dari sisa-sisa pakan pas paceklik tadi, pas perkembangan koloni, pergantian ratu lebah, itu kan ada gula yang disimpan di tempat penampungan pakan lebah, atau dalam istilah Inggrisnya, istilah populernya yaitu honeycomb gitu. Ini masih ada tampungannya, masih ada sisa-sisa pakan lebah, kita bawa ke vegetasi. Kenapa kok tidak kita kuras di tempat? Kenapa kok tidak kita bersihkan dulu di
lokasi perkembangan koloni. Nah, kita kan masih ada jaga-jaga juga. Jaga-jaga pada saat lebah ditransportasikan. Di jalan lebah butuh makan. Kemudian kita taruh di vegetasi. Jebret gitu ya, kita taruh di vegetasi. Lebah kan tidak akan mungkin langsung mencari nektar. Dia masih berorientasi di daerah sekitar. Dia muter-muter, dia mencari-cari. Yang namanya lebah pencari itu. Jadi dia masih membutuhkan pakan yang ada di tempat penampungan pakan tadi. Untuk jaga-jaga. Kalau kita sudah dikuras duluan di tempat perkembangan koloni, di jalan lebah makan apa? Di sana kalau belum ada nektar, lebah makan apa? Mati di jalan bisa, mati di tempat bisa. Berkurang koloninya iya. Maka dari itu kita untuk jaga-jaga seperti itu. Kemudian pada saat sudah di vegetasi, ternyata lebah sudah dapat mencari nektar. Sudah ada masukan nektar. Nah, disitulah setelah beberapa hari atau seminggu atau beberapa hari, kita panen madunya. Kita panen yang ada di tempat penampungan tadi. Kita kuras semua, kita bersihkan semua dari residu pakan dan juga dari masukan nektar yang ada. Nah, dari situlah munculnya istilah kurasan karena dikuras. Terus disebut madu kurasan. Kadar gulanya masih tinggi. Untuk rasanya ada rasanya masuk dikit tipis dan aromanya masuk tipis juga. Lalu untuk madu kurasan ini hanya dipanen sekali saja. Kalau berkali-kali namanya sirupan. Kalau kurasan kan cuma sekali, habis masa paceklik dikuras semua terus masuk nektar murni. Itulah yang disebut madu kurasan. Kemudian kemana sih larinya madu kurasan ini? Menurut sumber-sumber yang kredibel dari peternak yang sudah saya kenal, itu madu kurasan itu sudah ada spesialis penampungnya, pengepulnya, di mana mereka itu sudah bekerja sama dengan pabrik seperti pabrik minuman lah atau pabrik suplemen lah dan yang lain-lain. Untuk teknisnya hanya mereka yang tahu, yang pasti mereka sudah bekerja sama dengan pabrik sehingga ini kurasan kita jual kepada mereka yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan kepada pabrik dan yang sebagainya. Kenapa kok kita jual? Ya kita jujur saja, kita nggak munafik, kita butuh dana untuk operasional juga. Setelah berbulan-bulan masa paceklik yang panjang, kita keluar uang banyak, kita keluar kos banyak, kita harus mengembalikan itu semua. Nah, maka dari itu harus kita jual. Nah, di sini akan ada kasus lagi, di mana si pengepul atau penampung tadi harusnya dia mendistribusikan ke pabrik, ke tempat-tempat yang sudah mereka tuju lah, seperti itulah. Akan tetapi ada dilema di sini karena beberapa itu sengaja dikemas sendiri kiloan terus dijual lagi dengan keuntungan yang lebih banyak, seperti itu. Itulah kenapa kita harus waspada juga terhadap madu kurasan. Jadi begitu ya teman-teman penjelasan terhadap madu kurasan dan bagaimana teknisnya. Madu kurasan itu tadi kan mengulang singkat saja. Madu kurasan itu hanya ada satu kali karena dipanen cuma satu kali. Kemudian kadar gulanya masih tinggi, aromanya ada, rasanya tipis. Buat yang sudah terbiasa pasti akan mengetahui ini kurasan atau ini yang murni. Ya mungkin seperti itu saja. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu madu sirupan. Untuk teknisnya, lebah ini dibawa ke suatu vegetasi, jebret gitu ya, vegetasi. Kemudian nektarnya memadai, nektarnya ada. Cuman memang sengaja dikasih tambahan pakan gula
untuk mengejar jumlah yang banyak.